Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmayani dari SD 096750 Kandangan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun. Hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Hediana Gultom. Beliau adalah guru kelas 4. Dan sekarang saya akan melakukan percakapan praobservasi. Selamat siang Ibu Hediana. Selamat siang Ibu Irma. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa sehat. Iya, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Oke Bu Irma. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas atau yang sebelum Ibu untuk melakukan supervisi di kelas. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya Bu ya. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Jadi kira-kira bagaimana rancangan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Iya Bu Irma. Jadi Bu, untuk sampai saat ini ya, adapun rancangan pembelajaran atau lebih tepatnya ketujuan ya Bu ya. Iya. Tujuan pembelajaran yang saya buat itu di bidang studi matematika ya Bu Irma ya. Matematika. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama Bu Irma ya, peserta didik dapat mengenal nama dan lambang bilangan caca ya yang lebih dari 1000. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik itu Bu, peserta didik dapat mengenal nilai tempatnya Bu Irma ya. Oke. Yang tetap dia di dalam bilangan caca ya Bu ya. Dan yang ketiga ya, itu peserta didik dapat menyusun dan menguraikan bilangan caca yang lebih dari 1000 Bu Irma. Kira-kira seperti itu untuk tujuan pembelajarannya. Oke, jadi rancangan kegiatannya yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas yaitu yang pertama, siswa itu dapat mengenal nama dan lambang bilangan caca, kemudian mengenal nilai tempat, dan siswa juga dapat menyusun dan menguraikan bilangan caca tersebut. Iya, tepat. Oke, baik. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu ya. Jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baik Bu Irma, untuk area pengembangan tadi Bu ya, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua Bu, yaitu di area pengetahuan dan keterampilannya seperti itu. Oke, baik. Untuk area pengembangannya ada dua tadi ya Bu. Iya, ya. Bu. Iya. Jadi kira-kira di bagian pengetahuan dan keterampilannya siswa dapat melakukan apa ya Bu ya? Gitu. Baik Bu Irma. Untuk yang pertama itu untuk di pengetahuan yaitu siswa dapat mengenal nama dan lambang bilangan caca yang lebih dari 1000. Oke. Ya. Kemudian kalau untuk di keterampilannya yaitu ya, siswa dapat menyebut atau menyusun dan menguraikan bilangan caca yang lebih dari 1000 juga Bu. Oke, iya. Jadi yang di area pengembangannya tadi yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya pada siswa. Iya. Dan saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas dari strategi, model ataupun metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya.
Nah, berdasarkan kesiapan belajar siswa ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran nasional dan emosional seperti itu. Kemudian Bu, saya juga akan melakukan pembagian kelompok ya sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan belajar siswanya. Jadi disesuaikan dia Bu, apakah itu jangan dikumpulkan anak yang aktif sama yang aktif. Jadi harus dilakukan kolaborasi seperti itu Bu, biar sama-sama anak itu aktif, kreatif seperti itu Bu Irma. Kemudian Bu, keterampilan dan keaktifan belajarnya itu tadi kan. Kemudian kemampuan, keterampilan dan keaktifan belajar siswanya juga lebih mantap Bu gitu. Jadi mereka itu masa saya bisa, teman saya nggak bisa, masa hanya teman saya aja yang bisa. Jadi mereka dikolaborasikan seperti itu. Kemudian dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau basic learning gitu. Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian menyusun angka-angkanya, bagaimana mereka itu supaya bisa menyatukan manakah satuan, puluhan seperti itu. Jadi membuat mereka itu bagaimana supaya ada niat belajarnya gitu. Seperti itu. Iya, jadi strategi yang Ibu lakukan, strategi pembelajaran yang Ibu gunakan tadi, strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Iya, benar. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau basic learning. Iya, jadi di situ Ibu juga menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan beberapa contoh teks, kemudian seperti menggunakan kertas ya, di mana nanti anak-anak itu akan berlomba untuk menempel ya. Saya akan memberikan kertas kepada anak-anak atau berupa kartu ya, di mana mereka itu akan berlomba menempelkan atau menempatkan satuan persatuan seperti itu Bu Irma. Jadi, yang lebih tepatnya itu media ajarnya itu berupa kartu ya. Jadi media ajarnya tadi berupa kartu pembelajaran, kartu bilangan gitu Iya, ya Bu, kartu bilangan Caca Bu Irma. Iya, Nah, kira-kira kapan nih dan jam keberapa gitu ya Bu, Ibu akan melakukan pembelajarannya seperti itu? Oh gitu. Kebetulan Bu nih hari ini boleh ini ya. Ini kan masih jam istirahat kira-kira ya Bu ya. Iya. Kalau nanti setelah ini saya akan masuk kebetulan untuk pembelajaran di bilangan Caca. Ibu boleh observasi ke kelas ya. Kita sudah siapkan semuanya di kelas bersama dengan anak-anak Bu Irma. Baik. Jadi untuk hari ini setelah istirahat ini saya akan datang ke kelas Ibu. Boleh. Iya, untuk melakukan kegiatan observasi seperti itu. Jadi sampai ketemu nanti Bu di dalam kelas. Saya akan hadir untuk melihat jalannya kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saya akan melakukan observasi. Silakan Bu. Iya. Jadi nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi belajar di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Yaitu percakapan pasca observasi, yang mana nanti akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik saya. Nah, jadi sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Bu Irma, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nantinya gitu. Jadi itu sudah saya persiapkan semua Bu Irma, mulai dari media ajarnya nanti apa yang akan saya buat gitu. Jadi semuanya itu sudah saya siapkan gitu. Seperti itu. Baik. Jadi terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari ini ya Bu ya. Demikian.
percakapan praobservasi kita pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Sudah sarapan? Sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa yang memimpin doa hari ini? Ayo maju Ezekiel. Yang buat suaranya ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, masih ingat nggak kalian lagunya Profil Pancasila? Ingat? Yakin? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Oke, kita hari ini pelajaran matematika. Dibuka bukunya sudah. Kalau sudah dibuka, kita sebelumnya kita belajar tentang bilangan apa? Caca, ya. Kalau dikatakan bilangan caca, berarti dia bilangan apa itu? Ya, ulangi dulu sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Bilangan yang lebih dari 1000. Berarti masih ingat ya? Masih ingat ya. Nah, kemudian bilangan caca. Sudah pernah dengar lagu bilangan caca nggak? Masa sih? Ya. Coba lihat ke papan tulis di situ. Itu sudah tuliskan lagu bilangan caca. Ya. Sudah pernah kita nyanyikan sebelumnya kan? Sudah? Sudah tahu lagunya? Sudah. Ayo coba dulu kita nyanyikan yang kuat. Oke, 1, 2,
Berapa bacanya? Baca dulu itu berapa yang kuat suaranya? Oke, benar atau salah? Hebat. Kalau kita berbicara
dulu, Pip. Buka-buka ini, Pip. Ah, ini. Oke, tepuk tangan dulu semua. Jadi udah bisa? Udah. Kalau sudah ada yang mau bertanya nggak tentang bilangan cacat? Ada yang mau bertanya? Wow, berarti semua hebat-hebat ya? Ya, hebat-hebat. Nah, kalau itu PR-nya di rumah. Oh, PR ini.
calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Saya di sini ditemani oleh Ibu Hediana Gultom sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Dan di sini saya juga ditemani oleh pengajar praktik Ibu Riris Ernawati Siaan. Beliau adalah sebagai pengajar praktik pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat. Iya, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan melakukan percakapan observasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik karena sudah memberikan umpan balik terhadap percakapan pra-observasi dan kegiatan dari observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Hediana Gultom. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Irma Yani. Saya juga merasa senang bisa hadir pada saat ini di mana Ibu akan melakukan pasca observasi kepada Ibu Hediana Gultom. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Ibu Hediana Gultom. Selamat pagi Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, terima kasih ya Bu. Baik, sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan kita sudah melakukan observasi juga di kelas ya Bu ya. Jadi sekarang ini kita melakukan percakapan observasi yang didampingin oleh Ibu pengajar praktik saya. Baik, Bu. Iya. Adapun pertanyaan, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Hediana terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Iya, baik Bu Irma. Nah, perasaannya sih agak sedikit gimana ya, ragu awalnya ya, cuman dengan berjalannya waktu ya saya bisa melewati, kemudian dengan praktek-praktek mengajar yang Ibu sarankan saya bisa juga lalui gitu. Tapi untuk kedepannya ya saya lebih memperbaiki lagi untuk cara mengajarnya. Kemudian untuk pembelajaran yang berlangsung hari pada saat Ibu observasi semuanya berjalan dengan baik juga Bu ternyata. Oke, terima kasih. Iya, baik ya Bu ya. Jadi seiringnya waktu perjalanan dan pembelajaran berlangsung, kegiatannya dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan kemudian bisa tidak Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkahnya, tahapannya yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Bisa Bu Irma, bisa. Mungkin kalau untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu Irma ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin area dari pengetahuan ya dan juga keterampilan. Oke. Nah, untuk pengetahuan siswa ya, itu mereka itu anak-anak itu dapat mengingat ya. Kebetulan kemarin itu tentang bilangan caca ya Bu ya. Oke. Ya mereka itu dapat mengingat, mengetahui hal-hal yang baru tentang bilangan caca ya. Yang dimana kemarin itu bilangan caca yang lebih dari 1000. Oke. Gitu. Kemudian untuk sedangkan untuk keterampilannya ya, itu anak-anak dapat membuat berupa kartu ya Bu ya. Berupa kartu bilangan-bilangan yang mereka suka dan kemudian mereka itu dapat menempel ke dinding ya bilangan mana yang mereka sukain itu gitu. Oke, jadi baik ya. Jadi dari area pengembangannya yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Iya. Oke, nah menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan pengetahuan yang sudah Ibu kembangkan? Apakah Ibu sudah berhasil? Bagaimana Bu? Seperti itu. Ataukah ada kekurangannya begitu? Kalau kekurangan pastinya banyak ya Bu Irma ya.
baik itu dari hal cara mengajar, baik itu dari hal cara prakteknya gitu. Tapi harapannya ke depannya itu atau patokannya sudah ada gitu untuk cara-cara bagaimana untuk memperbaharui cara mengajar ke depannya. Oke, baik. Jadi ada beberapa siswa juga ya Bu ya yang kurang aktif kemarin gitu kita lihat. Iya, mungkin hanya mengandalkan teman gitu saja ya Bu ya gitu. Jadi nah, kira-kira nih, mengapa ya Bu ya hal itu dapat terjadi ya Bu ya? Dan mengapa mereka juga kurang aktif, tidak mau terlibat diskusi gitu, misalnya gitu? Iya Bu Irma, kalau menurut saya ya Bu Irma ya, dengan adanya pembelajaran mungkin tidak hanya saya kali yang mengalami kesulitan untuk membuat anak itu bagaimana supaya aktif. Mungkin beberapa guru yang lain juga mengalami hal itu gitu. Tetapi saya tetap berusaha nih untuk bagaimana si anak supaya lebih aktif lagi dengan cara membuat bekerja kelompok. Saya tidak mengkelompokkan anak itu yang aktif dengan yang aktif, yang kurang dengan yang kurang, bukan, tetapi saya membuat kolaborasi antara anak yang kurang dengan yang bisa gitu, supaya mereka itu lebih aktif lagi. Nah, bagaimana si anak yang kurang bisa tadi supaya dia lebih baik lagi, kenapa dia bisa saya tidak, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya Bu ya, rencana kedepannya untuk memperbaikinya supaya anak itu lebih aktif belajar, supaya juga minat anak belajar itu berkembang. Iya, jadi nanti pada saat proses pembelajarannya ke depan